Pada video ini kita akan bahas operasi bilangan bulat. Yang pertama kita bahas adalah operasi penjumlahan. Pada operasi penjumlahan ini bisa kita gunakan garis bilangan. Nah, ini dia. Garis bilangan aturannya ketika bilangannya positif maka langkahnya adalah ke kanan. Ketika bilangannya negatif, bulat negatif, maka arah pada garis bilangan adalah ke kiri. Contohnya di sini ada operasi penjumlahan 2 ditambah 5. Nah, lihat ketika 2 ditambah 5, 2-nya itu positif, kita langkahnya berawal dari 0, 2-nya positif berarti ke kanan, 5-nya juga positif juga ke kanan. Nah, setelah selesai kita lihat dari titik awal ke titik akhir yaitu 7, itu bertambah berapa langkah? Ternyata 7 langkah, dan inilah sebagai hasil penjumlahan, yaitu 2 tambah 5 sama dengan 7. Itu kalau menggunakan garis bilangan. Nah, di sini jika ada A dan B bilangan bulat, maka ada min A dan min B, berlaku aturan kelima ini. Yang pertama, A plus B sama dengan B plus 2 plus A. Contohnya 2 ditambah 3, ini sama dengan 3 ditambah 2. Posisinya dirubah, tapi hasilnya akan sama, yaitu sama-sama 5. Contoh lagi yang kedua, sifat yang kedua, min A plus min B. Contohnya min 2 ditambah min 3. Nah, hasilnya sama aja dengan min A plus B, berarti 2 tambah 3, yaitu 5. A plus min B, contohnya 2 ditambah min 3, hasilnya adalah min 1. Nih hasilnya. Begitu pula dengan sifat yang aturan yang keempat, A plus min B, cuma dibalik saja, min B nya yang di depan, hasilnya akan tetap saja min 1. Ya, contohnya kalau ini 2 min 3 ya. Nomor 5 juga sama, contohnya misalkan 2 dengan min 3, ini sama aja dengan min yang tadinya 3-nya di belakang menjadi 3-nya di depan. Ini ditukar. Kemudian A-nya yang tadinya di depan jadi di belakang, yaitu A-nya 2. Hasilnya sama-sama min 1. Ya kan? Sama itu. Nah, ini adalah aturan yang berlaku untuk bilangan inverse. Nah, inverse ini apa? Inverse itu adalah lawan suatu bilangan. Contoh, kalau bilangannya 1, maka inverse-nya adalah min 1. Kalau bilangannya 2 positif, maka inverse atau lawannya adalah min 2. Saling berlawanan, 3 dengan min 3, 5 dengan min 5, dan seterusnya. Itu namanya inverse atau lawan bilangan. Nah, lawan bilangan atau inverse ini mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, ketika 1 itu berlawanan dengan min 1, 2 berlawanan dengan min 2, ini adalah aturannya. Kemudian yang kedua, ketika ada 0 dikurangi dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah inverse dari bilangan itu. Sekali lagi, 0 dikurangi dengan suatu bilangan, maka hasilnya adalah inverse suatu bilangan itu. 0 dikurangi dengan positif 2, maka hasilnya adalah negatif 2, lawannya bilangan tersebut. Yang ketiga, ketika sepasang bilangan inverse dijumlahkan, maka hasilnya adalah 0. Begitu pula dengan yang 4, ini juga sama, intinya ada sepasang bilangan inverse ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, di sini kita lihat A, ketika A ini adalah bilangan bulat, maka inverse-nya tinggal dikasih negatif saja, yaitu menjadi negatif A. Itu ciri-ciri dari inverse. Sifat penjumlahan yang pertama yaitu ada sifat ketertutupan. Artinya ketertutupan ketika bilangan bulat, yaitu misalkan A ditambah dengan B, B-nya juga bilangan bulat, maka hasilnya juga berupa bilangan bulat. Contohnya min 8 ditambah 7, 8-nya min 8 itu bulat, 7-nya juga bulat, maka hasilnya juga berupa bilangan bulat. Tidak mungkin min 8 ditambah 7 sama-sama bilangan bulat tapi hasilnya kok pecahan, itu nggak bisa, tetap bilangan bulat. Itu namanya sifat ketertutupan.
Kemudian sifat komutatif sudah dibahas tadi kita di layar sebelumnya, yaitu di mana A plus B sama dengan B plus A. Ketika dibalik posisinya penjumlahan ini, nilainya akan sama saja, tidak mengubah nilai, hanya tempatnya saja atau posisinya yang berubah. Kemudian sifat asosiatif juga sama, ini hanya urutan pengerjaan soal. Ketika ada A plus B ditambah C, mau dikerjakan dari depan dulu, A-nya ditambah dulu dengan B, atau dari belakang B ditambah C dulu baru A, ini nilainya akan sama saja, hasilnya sama saja. Ini namanya sifat asosiatif. Kemudian kita lihat ada unsur identitas pada penjumlahan. Siapakah unsur identitasnya? Yaitu bilangan 0. Kenapa 0 dikatakan identitas? Karena 0 ini netral. Ketika dijumlahkan atau dijumlahkan dengan bilangannya lain, maka tidak mengubah bilangan tersebut, ajeg, tetap. Begitu, itu namanya identitas, tidak mengubah identitas angka yang dijumlahkannya, yaitu adalah bilangan 0. Operasi pengurangan. Nah, ini juga bisa menggunakan garis bilangan dengan prinsip yang seperti penjumlahan. Ketika bilangannya positif, maka dia akan bergerak ke kanan. Ketika bilangannya negatif, maka dia akan bergerak ke kiri. Contoh 8 min 4, 8-nya positif berarti arahnya ke kanan. Kemudian dilanjut dengan 4-nya negatif, berarti dari titik yang tadi hasilnya 8, dia akan berbalik arah karena dia itu negatif. Berarti akan berbalik arah sehingga jatuh pada titik 4. Dan bisa disimpulkan 8 dikurangi 4 hasilnya adalah 4. Ini hasil titik akhirnya. Oke, selanjutnya kita lihat pengurangan dua bilangan bulat. Ini juga mempunyai beberapa sifat atau aturan, yaitu A min B sama aja dengan A plus min B. 2 dikurangi 3 sama aja 2 ditambah min 3, hasilnya sama. Begitu pula dengan A min min B, 2 min min 3. Min ketemu min, ini sama aja jadi positif. Jadi 2 ditambah 3, itu aturannya. Nilainya adalah 5. Nah, kemudian ada min A, min min B, contohnya min 2, min min 3. Ya, min ketemu min seperti tadi menjadi positif. Kalau ini min A min B sama aja A plus min B. Kenapa? Karena plus ketemu min tetap min. Jadi plusnya tidak mengubah pengurangan di sini. Tetap bersifat pengurangan. Begitu ya. Ini aturan-aturan pada pengurangan dua bilangan bulat. Sifat pengurangan juga sama halnya dengan sifat penjumlahan, hampir sama semuanya. Ada beberapa yang berbeda. Yang pertama yang sama itu adalah ketertutupan. Kemudian komutatif, sama dengan penjumlahan tadi. Asosiatif juga ini berlaku pada pengurangan. Operasi perkalian ini kita bahas. Pada operasi perkalian ini bisa kita kerjakan dengan konsep penjumlahan. Contohnya 5 dikali 3 sama aja 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali, hasilnya dari 15. Jadi perkalian sekali lagi bisa kita gunakan konsep penjumlahan berulang, itu namanya. Kemudian kita lihat di sini tabel perkalian, perlu kalian hafalkan sebenarnya nih ya, supaya nanti ketika ada latihan soal kalian tidak bingung untuk menghitungnya. Dimana ketika min 5 dikali min 5, min ketemu min jadi positif. Begitu. Ya, ini bilangan negatif semua nih. Dengan ketemu dengan bilangan negatif hasilnya adalah positif semua. Ya kan? Nah, kalau bilangan negatif ketemunya dengan bilangan positif, ya hasilnya negatif semua. Bilangan positif ketemunya dengan negatif, ya negatif semua. Yang positifnya itu kalau positif ketemu positif atau negatif ketemu negatif, ini akan menghasilkan positif. Kalau positif dengan positif jelas menghasilkan positif. Selainnya itu akan menghasilkan negatif. Begitu ya. Ini tabel perkalian inverse bilangan. Tabel di atas, tabel yang tadi itu juga berarti berlaku sifat ini. Nanti kalian catat ya.
Sifat perkalian. Yang pertama ketertutupan, komutatif, asosiatif, dan distributif. Maksudnya distributif kalau saya tadi udah dijelaskan, kalau distributif berarti maksudnya perkalian satu untuk semua ini. Berarti yang tadinya A dikali B plus C, ini sama aja A dikali C, kemudian ditambah B dikali A dikali B. Ini sama aja. Perkalian satu untuk semua istilahnya kalau kepengen dimudah ingat-ingat. Unsur identitasnya perkalian adalah 1, dimana 1 dikalikan dengan apapun hasilnya bilangan itu sendiri. Min 15 dikali 1 ya min 15, tidak mengubah nilai. Itu namanya unsur identitas, yaitu 1 pada perkalian. Bilangan 0, berapapun dikali 0 hasilnya adalah 0. Ini dalam perkalian berlaku aturan tersebut. Operasi pembagian kita lihat di sini. Pembagian, nah ini nanti kalian catat, di mana bilangan A dan B jika berlainan tanda, C bilangan negatif dan sebagainya. Ini nanti kalian dicatat, dipahami. Sifat pembagian yang pertama ketertutupan, komutatif, kemudian juga bersifat asosiatif. Nah, operasi campuran kita bahas pertemuan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.